dengan standar yang sama. Assalamualaikum everyone. Ketemu lagi dengan saya Koko Hadiono. Kali ini kita mau ngomongin apa yang dilakukan perusahaan-perusahaan gede tapi belum dilakukan oleh UKM atau belum banyak dilakukan oleh UKM. Kenapa? Karena kita mau kan UKM kita naik tingkat gitu, naik kelas kayak perusahaan-perusahaan gede itu. Nah, satu hal terpenting yang banyak belum dijalankan adalah same store sales. Apa itu? Nah, jadi kalau kita punya bisnis, satu bisnis itu kan selalu bikin proyeksi bahwa tahun ini kita akan memproyeksikan berapa hasil yang kita dapat. Bahkan dalam satu tahun itu di breakdown menjadi semester, quarter, dan bulanan. Jadi quarter pertama kita akan dapat sales berapa, quarter 2. Nah, itu udah dilakukan gitu. Oke, tapi yang biasanya lupa dilakukan adalah membandingkannya dengan tahun yang lalu. Yang mana yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah yang sudah berjalan setahun atau sudah restoran kita atau kafe kita atau outlet kita yang sudah satu lewat misalnya ya, bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei gitu, Maret lah ya, Maret, April sampai April itu. Kalau tahun yang lalu bulan Januari, Februari, Maret sudah buka, itu yang dibandingkan. Yang bukanya tahun yang lalu bulan Agustus, ya kita kan sekarang di tahun ini belum Agustus ya, kita belum bisa bandingkan kan gitu. Tapi yang kita harus selalu bandingkan adalah performance existing restoran yang sudah satu tahun, yaitu yang sudah berjalan sama di bulan Januari banding Januari, Februari banding Februari gitu. Nah, itu untuk mengukur apakah performance restoran kita grow ya, berkembang positif atau negatif atau stagnan. Nah, khusus tahun ini 2020 di mana kita menghadapi Covid ini, ya pastilah itu bulan Februari, Maret, April, bahkan Mei ini itu negatif dibandingkan tahun 2019. Nggak semua ya, belum tentu semua bisnis seperti itu. Ada juga yang boom gitu ya, bisnis tahun ini justru masa Covid ini boom ada. Tapi kita ngomong yang majority aja. Bahwa artinya apa? Semester atau quarter 1 sama quarter 2 anjlok udah. Nah, kenapa seperti ini? Karena begini, trennya itu kebanyakan bisnis lokal gitu, brand-brand lokal UKM ini yang baru-baru terutama ya, itu mereka ekspansi gede-gedean, buka terus gitu. Tapi yang existing ini terlupakan. Dalam arti apa? Dia tidak dimonitor apakah salesnya itu comparable positif terus. Same store salesnya itu positif enggak? Ya istilahnya banyak-banyak sih, macam-macam sih, ada yang year on year gitu, like for like ya, tergantung negara menganut yang mana gitu ya. Tapi intinya itu, apakah tahun lalu dibanding tahun ini itu meningkat enggak? Kalau nggak meningkat itu berbahaya, karena biasanya nggak apa-apalah, kita yang penting kita buka terus. Kita memang buka terus, tetapi kalau yang existing negatif terus, lama-lama yang negatif ini mati. Nah, sampai kapan kita kejar-kejaran terus begitu? Nah, kita kenapa buka? Karena kita ngejar growth, supaya kalau dipresentasikan itu growth-nya gimana? Bagus, iya. Orang jumlahnya beda, tahun yang lalu 5 restoran, tahun ini 10 restoran, pasti grow. Tapi
individual restorannya itu, terutama yang existing, yang sudah buka itu dibandingkan tahun-tahun. Yang ideal adalah yang existing ini continue positif, terus buka lagi. Itulah yang nantinya mengarah kepada autopilot. Artinya apa? Bisnis Anda bisa berkembang terus. Makanya perusahaan-perusahaan yang gede-gede ini, internasional itu, kenapa kok bisa berkembang? Padahal foundernya udah mati kapan. Tapi kenapa kok restorannya berkembang terus? Karena manajemennya sudah tahu formulanya, bahwa formulanya adalah every year have to be positive comparable, terutama existing restoran. Jadi existing restoran itu nggak boleh tambah turun salesnya gitu. Ada beberapa indikator lain kayak average sales segala macam itu untuk menentukan bahwa satu market itu sudah saturated enggak gitu. Kalau kita buka terus di satu kota gitu, lama-lama kan turun juga karena customernya kebagi ke banyak restoran. Sampai kapan, pada titik mana kita harus berhenti di suatu kota itu? Kita yang bagus adalah kita proyeksi dari awal. Gimana caranya? Ya banyak lah, misalnya rasio dari populasi per outlet dan sebagainya. Itu yang penting. Jadi jangan jarak. Jarak itu udah penting lagi. Kalau jarak itu jadi ukuran, mana mungkin kayak di Pondok Indah ini ada Pondok Indah 1, Pondok Indah 2, Pondok Indah 3, semua ada Starbucksnya. Kalau hitung jarak kan berapa? Bukan, tapi traffic. Itu ada berapa traffic yang justify untuk buka satu outlet. Nah, ini outlet yang sudah buka harus diperbandingkan dengan yang tahun lalu dan harus positif terus. Itu namanya healthy, brandnya healthy. Jadi ini brandnya bisa bertahan lama. Itulah yang satu hal aja yang saya ingin sampaikan. Kalau UKM mau naik kelas, mau naik tingkat, satu hal yang Anda harus lakukan adalah ketika Anda ekspansi, existing restorannya harus positif. Sekarang Anda lihat nih, yang sekarang ini gimana. Nah, tahun ini adalah tahun nightmare, karena quarter 1, quarter 2 pasti jeblok dibanding tahun yang lalu, kebanyakan. Nah, sekarang kalau misalnya quarter ketiga dan keempat akan seperti apa? Nah, ini yang perlu prediksi, bahwa kalau kita ternyata nanti sudah diperbolehkan buka lagi karena COVID-nya sudah mereda, itu buka yang seperti apa? Bagaimana mereduce negatifnya? Itu kita pakai cara yang normal, yang real, bisnis real, gimana kita memprediksi pembukaan restoran maupun menjaga existing restoran supaya tetap positif dari waktu ke waktu, sehingga restoran kita bisa terus ekspansi, sustainable, bertahan, brandnya bertahan lama, tetapi juga grow bisnisnya. Sampai ketemu di lain topik yang lebih mendalam, termasuk di workshop saya berikutnya, atau seminar atau Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bisa duplikasi dengan standar yang sama.